Dari berita acara penyidikan Surya, diketahui ada sebanyak 68 aliran dana tercatat dari buku merah tersebut, di mana 9 diantaranya mengalir kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sementara, setelah Roland menyidik ulang, berita acara perihal 68 aliran dana tersebut justru tidak disebutkan lagi. BAP hasil penyidikan Surya Tarmiani ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu juga dengan kasus perusakan barang bukti itu. Tak lama kemudian muncul surat kaleng kepada pimpinan KPK. Surat tersebut mengungkap insiden pengrusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Dari salinan digital yang diterima oleh Indonesia Leaks, terlihat ada setidaknya 15 halaman buku merah yang sudah disobek. Halaman-halaman barang bukti tersebut tak lagi berurutan. Atas pengrusakan barang bukti yang dilakukan Roland dan Harun, keduanya diberikan sanksi tegas, yakni dikeluarkan dari KPK dan dikembalikan ke institusi kepolisian pada 13 Oktober 2017. Kasus pengrusakan buku merah sendiri kemudian ditangani oleh polisi. Namun, hasil penyidikan polisi menyatakan bahwa keduanya tak terbukti melakukan pelanggaran. Alih-alih mendapatkan sanksi dari Mabes Polri, keduanya justru malah dipromosikan. Roland naik jabatan menjadi Kapolres Cirebon, sementara Harun mendapat kesempatan mengikuti sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Tim Indonesia Leaks sempat mencoba meminta konfirmasi kepada Roland ketika dia menjabat Kapolres Cirebon. Dia enggan menjawab dan meminta rekaman wawancara dihapus. Nah, berarti kamu menjebak saya. Enggak, saya bahas itu saya nggak mau bahas. Ya, dan itu udah lama udah dijawab juga. Usai investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Leaks, polisi menyita buku merah dan CCTV soal perusakan buku itu dari KPK. Penyitaan itu diperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menilai penyitaan itu penting guna melakukan penyidikan lebih lanjut atas kasus ini. Usai penyitaan, alih-alih menemukan titik terang, justru kasus ini malah perlahan-lahan menghilang dari publik. 29 atau 30 Oktober lah, memang ada tim dari Polda Metro Jaya yang membawa surat penetapan pengadilan. Jadi ada surat penetapan pengadilan yang di sana membunyikan penyitaan terhadap 2 barang bukti. Nah, itu disebutkan secara spesifik, salah satunya yang sering kita kenal dengan buku merah itu. KPK tentu tidak bisa menolak penetapan pengadilan itu karena kami sebagai institusi penegak hukum juga tidak mungkin bekerja di luar aturan hukum itu sendiri. Karena itulah penyitaan akhirnya dilakukan pada saat itu. Kasusnya apa? Kasusnya yang kami terima informasinya saat itu adalah dugaan perbuatan menghalang-halangi proses penanganan perkara yang peristiwanya terjadi pada bulan April tahun 2017 bertempat di gedung KPK. Bagaimana perkembangannya kami juga belum mendapatkan informasi sampai dengan saat ini. Tim Indonesia Leaks telah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi dan mengirim surat permintaan wawancara dengan Kapolri, namun tidak ada jawaban. 2 pejabat Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Brigjen Dedi Prasetyo juga telah ditemui, namun menolak memberikan konfirmasi. Sejauh ini, nama Tito Karnavian baru mencuat di buku merah sebagai penerima dana. KPK belum sempat menginvestigasi lebih lanjut. Belum ada bukti terbaru yang mengatakan bahwa Tito menerima sejumlah aliran dana. Kasus buku merah tak boleh berhenti sampai di sini. Barang bukti itu adalah kunci penting untuk mengungkap korupsi pejabat negara dalam kasus ini.